dan Fakultas Hukum dan Bisnis Digital. Saya mengucapkan terima kasih buat kepercayaannya hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hari ini di tanggal 9 Desember, kami bersyukur Tuhan yang sudah bawa kami dari awal tahun sampai hari ini. Tuhan, kami mau bilang penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kalau kami masuk dalam ibadah Natal, mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami. Ini bukan menjadi Natal yang biasa, ini bukan menjadi rutinitas kami sebagai orang Kristen, tapi kami mau lewat ibadah Natal hari ini Tuhan berbicara sesuatu yang boleh mengubahkan setiap kami. Terima kasih buat berkat sepanjang tahun ini, pemberian Tuhan atas keluarga, pribadi kami, kesehatan, bahkan sekolah kami, universitas kami di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan bawa kami sampai hari ini. Kami boleh melihat penyertaan dan kemuliaan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kami. Hari ini kalau kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah kami mempunyai hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu. Dan hari ini kami semua yang hadir di tempat ini, kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Terima kasih hari ini Bapak. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Natal. Pertama saya ngomong itu dulu supaya tidak grogi gitu. Karena saya juga grogi di tempat ini. Terima kasih kepada Pak Dekan sekali lagi. Pak Dekan, makasih juga seluruh pengurus ibadah juga dari Fakultas Hukum dan Bisnis Digital. Hari ini kalau kita bicara Natal, apa sih Natal itu? Kalau bagi saya yang usianya sudah lebih dari gocap ABG gitu ya, aku ABG gitu ya, sudah lebih dari gocap, itu sudah pasti lewati Natal paling sudah lebih dari 10 kali, betul nggak? Betul apa betul yang udah gocap? Nggak ngaku ya. Saya belum gocap, saya baru sicap gitu. Wow, sicap. Oke, berarti Anda sudah melewati Natal itu lebih dari 7 kali, betul apa betul? Betul pasti. Bu, saya baru umur 20-an, 19, berarti saya baru sekitar 10 kali, betul nggak? Karena orang tua paksa Anda untuk ibadah, betul apa betul? Supaya nggak rugi. Oke. Jadi karena kita betul semua, saya bilang Natal itu sudah menjadi hal yang biasa. Natal itu, ya Natal. Begitu udah Desember, wah Natalan lagi, betul nggak? Tunggu tanggal 25, khotbahnya sama aja. Tapi hari ini sesuatu yang baru. Begitu Bu Santi bilang, Bu Hen bisa nggak? Wow, temanya langsung gitu ya. Dan saya mau bilang, Natal itu mungkin boleh biasa. Natal itu kita sudah hafal di luar kepala. Natal itu apa? Natal itu dia bicara tentang kelahiran Yesus. Yesus lahir ke dunia, menjadi manusia, anak Allah yang luar biasa, yang bertakhta di surga, mau turun ke dalam dunia, menjadi sama dengan kita manusia. Dan Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi Natal itu adalah kasih Bapa kepada kita. Supaya apa? Supaya setiap kita yang ada di tempat ini, kita tidak binasa. Anda boleh bilang, saya udah biasa Bu dengan Natal. Saya mau bilang, Natal, kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak menerima kasihnya, ujungnya itu kebinasaan. Berapa banyak orang yang menganggap, udahlah, jangan terlalu fanatik lah, biasa-biasa aja jadi Kristen. Saya mau bilang hari ini, Natal itu harus mengubahkan Anda. Tema itulah yang saya angkat, yang saya ambil, yang memang Tuhan taruh di hati saya. Natal itu mengubahkan. Kalau Natal itu tidak mengubahkan, maka Yohanes 3:16 bilang itu,
Banyak dari kita ada di gereja, tapi kita tidak percaya. Hari ini saya mau bilang, kita perlu ada di gereja dan kita perlu percaya bahwa Yesus Kristus yang lahir menjadi manusia itu sungguh-sungguh ada di hati kita. Dimulai dari itu. Dan hari ini apa sih Bu yang mau disampaikan? Hari ini saya mau bilang ada 3 tokoh Natal. Ada banyak tokoh Natal yang bisa kita ketahui, yang sudah kita hafal di luar kepala. Tapi ada 3 tokoh Natal yang kita akan belajar hari ini. Yang pertama, 3 tokoh Natal itu adalah Maria, orang Majus, dan Herodes. Apa yang kita akan belajar? Kita mulai dari Maria. Oke, kita baca. Saya tetap kita akan baca Lukas 1 ayat 26 sampai 31 berkata demikian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maka Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Saya minta di slide berikutnya, apakah Anda bisa baca? Terlihat nggak? Semua yang ada di sini tolong baca. Ayat berikutnya Lukas 1 ayat 32 sampai 38. Saya persilakan. 2, 3. Ia menjadi besar dan akan disebut anak yang maha tinggi, dan Tuhan mengaruniakan kepadanya kata Daud bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini terjadi? Karena aku belum suami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi menaungi engkau. Sebab itu anak yang melahirkan itu disebut Kudus anak Allah. Dan sesungguhnya sekalian itu dia sedang bersama laki-laki dan kita melakukan dia sesuatu. Sebab yang mustahil, kata dia, sesungguhnya aku ini telah melakukan. Jadilah pada turun itu menyatakannya." Ya, terima kasih buat pembacaan bersama. Hari ini kita dengar bahwa Maria, siapa Maria? Maria, kita udah tahu Maria itu adalah Ibu Yesus. Perempuan polos, perawan katanya, anak darah, unyu-unyu gitu ya. Ada yang unyu-unyu di sini? Banyak. Tapi saya mau bilang, kenapa Maria dipanggil oleh Tuhan? Itu yang jadi pemikiran saya, kenapa ya? Dan dikatakan memang Maria terpilih menjadi wanita yang diberkati, boleh melahirkan Tuhan Yesus. Tapi dari ayat ini yang kita baca, kalau kita mau bilang Natal itu, kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan 2000 tahun yang lalu. Bayangkan, dia lewati proses bukan cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, ribuan tahun baru setelah nubuatan Yesaya, Mika, Nabi Yesaya, Mika, itu Yesus lahir. Jadi Natal itu sampai kepada Maria. Saya tanya, kalau Maria nggak mau bisa nggak? Bisa. Maka yang lahir adalah Lydia namanya, betul nggak? Tapi hari itu saya mau bilang, Maria mau loh, Maria bersedia. Itu yang saya bilang, kalau nggak ya namanya Lydia, mungkin saya juga nggak tahu. Namanya mungkin ini kali mamanya, ya ini Ibu Yesus gitu ya. Tapi saya mau bilang, apa yang kita mau belajar dari sikap Maria? Dari ribuan tahun, waktu malaikat datang kepada Maria, kita sudah baca dengan jelas. Malaikat datang dan malaikat bilang, "Wah, diberkatilah kamu." Apa yang kita mau belajar dari ini?
Maria itu waktu dia ketemu malaikat, dia langsung percaya. Berapa banyak dari kita udah banyak malaikat yang datang, malaikatnya bentuknya kayak gini, pakai jas ya, pakai long dress ya, gitu ya. Berapa banyak firman Tuhan kalau datang kepada Anda itu ketika Anda percaya. Kalau Maria waktu ketemu malaikat dia percaya. Sikap respon Maria itulah yang kita mau belajar hari ini. Waktu Gabriel datang kepadanya, Maria nggak bilang, oh sorry, saya ada urusan tuh. Enggak, Maria duduk dan mendengar. Dan dengan jelas kita bilang, malaikat bilang, kamu tuh ya beroleh kasih karunia. Kamu tuh lewat kamu tuh akan lahir raja, orang besar namanya Yesus, bahasa sehari-hari kayak gitu. Dan Maria bilang dia akan menjadi besar. Maria cuma bilang, gimana? Mungkinkah hal itu terjadi karena saya belum bersuami? Memang ada hal yang tidak mungkin. Pada zaman dulu itu tidak mungkin. Orang bisa melahirkan, orang bisa hamil tanpa berhubungan, bersetubuh antara pria dan wanita. Kalau zaman sekarang bisa, banyak teknologi yang udah canggih. Tapi dulu itu tidak bisa. Dan Tuhan bilang, Maria, lewat kamu. Gabriel berkata, lewat Anda akan lahir raja besar. Namanya Yesus. Apa yang kita mau belajar? Maria, saya mau bilang, Maria menjaga sikap hatinya untuk lebih